adalah Salsa Putri, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pencegahan TBC atau tuberkulosis. Apa itu TB? Jadi TB atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Lantas, apakah TB itu menular? Ya, TB adalah salah satu penyakit yang menular yang harus kita waspadai. Menurut data dari WHO, tahun 2020 sebanyak 1,5 juta orang yang meninggal akibat penyakit TB. Gejala utama pada pasien TBC yaitu ada sesak nafas, batuk lama lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri. Gejala lainnya yang biasa muncul yaitu ada demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan menurun drastis, nafsu makan menurun, dan berkeringat di malam hari. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri ini melewati 3 tahap. 1. Tahap primer. Tahap ini terjadi ketika udara yang mengandung Mycobacterium tuberculosis terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk ke dalam paru-paru dan berkembang biak. 2. Tahap infeksi laten. Ketika bakteri berkembang, sistem imun tubuh akan mulai melakukan perlawanan. Ketika sistem tubuh berhasil melawannya, bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi, sehingga penderitanya tidak mengalami gejala apapun. Yang ketiga ada tahap infeksi aktif. Sebaliknya, ketika sistem imun tidak mampu melawan bakteri, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru, sehingga penderitanya merasakan gejala. Cara penularan TBC. Seseorang dengan TB dapat menularkan bakteri melalui bersin, batuk, dan berbicara. Jika orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, maka ia tidak akan mengalami gejala TB. Bahkan jika ia tertular bakteri TB, itu disebut dengan infeksi TB laten atau tidak aktif. Pencegahan TBC yang pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan lalu mengeringkan dengan tisu. Yang keempat, jaga daya tahan tubuh. Yang kelima, vaksin BCG. Beberapa pemeriksaan TB paru. Yang pertama yaitu tes darah. Melalui tes darah, seseorang mengetahui apakah memiliki TB laten atau aktif. Kedua yaitu tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Yang ketiga yaitu tes mantau. Tes mantau yaitu penyuntikan zat tuberkulin. Bila terdapat benjolan merah, maka seseorang itu mengalami positif TBC. Beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TB. Yang pertama, kerusakan pada sendi. Yang kedua, kelainan pada jantung. Yang ketiga, nyeri pada punggung. Yang keempat, masalah pada ginjal dan hati. Yang kelima, peradangan pada selaput otak atau meningitis. Meskipun beresiko fatal, penyakit TBC dapat disembuhkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya dokter akan menganjurkan pasien TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6-12 bulan. Nah, obat yang dikonsumsi oleh pasien TB paru biasanya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik, yang dimana antibiotik itu akan mematikan infeksi bakteri pada TB. Itulah penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TB.